Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Gustamika Valentino Siregar dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah manajemen keuangan. Oke, langsung kita mulai saja dengan materi analisis laporan keuangan. Apa itu analisis keuangan? Analisis keuangan adalah proses evaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan atau entitas dengan menggunakan berbagai metode dengan alat untuk memahami dan mengukur aspek keuangan mereka. Berikut adalah beberapa poin tentang materi analisis keuangan. 1. Laporan keuangan. Analisis keuangan dimulai dengan pemeriksaan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Laporan ini memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan suatu perusahaan. 2. Rasio keuangan. Rasio keuangan digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Ini termasuk rasio profitabilitas, seperti ROI dan ROE, rasio likuiditas, seperti rasio lancar, dan rasio hutang modal seperti rasio hutang terhadap ekuitas. Yang ketiga, analisis vertikal dan horizontal. Analisis vertikal melibatkan perbandingan antara item laporan keuangan dengan total dalam laporan yang sama. Sementara analisis horizontal melibatkan perbandingan item laporan keuangan dari tahun ke tahun untuk mengidentifikasi tren. 4. Cash flow. Analisis arus kas adalah proses memahami bagaimana uang masuk dan keluar dari perusahaan. Ini membantu menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan dan mendanai operasi. Break-even analysis. Ini adalah analisis yang digunakan untuk menentukan titik impas, yaitu tingkat penjualan di mana perusahaan tidak merugi dan tidak untung. 6. Evaluasi risiko. Analisis keuangan juga melibatkan penilaian risiko. Ini termasuk risiko pasar, seperti risiko suku bunga dan risiko mata uang, risiko kredit, dan risiko bisnis. 7. Analisis kinerja saham. Bagi investor, analisis keuangan digunakan untuk menilai kinerja saham. Ini termasuk dalam harga saham, pendapatan dividen, dan pertumbuhan saham. 8. Analisis SWOT. Ini adalah analisis komprehensif yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Ini membantu dalam perencanaan strategi keuangan. Yang ke-9, penggunaan alat analisis. Analisis keuangan menggunakan alat seperti spreadsheet. Perangkat lunak khusus digunakan untuk menganalisis keuangan, dan database untuk mengumpulkan data mengenai analisis keuangan. 10. Pentingnya transparansi. Transparansi dalam laporan keuangan sangatlah penting untuk memastikan keadilan dan kepercayaan. Ini juga membantu investor dan pemangku kepentingan dalam membuat keputusan yang tepat. 11. Pentingnya waktu. Analisis keuangan memerlukan pemahaman tentang situasi keuangan, serta kemampuan untuk meramalkan masa depan. Oleh karena itu, analisis berkelanjutan sangatlah penting. 12. Tujuan analisis keuangan. Tujuan utama analisis keuangan adalah untuk memberikan wawasan tentang keuangan perusahaan, mendukung pengambilan keputusan, dan membantu perusahaan mencapai tujuan keuangan mereka. Atau solvability ratio.
Rasio yang dimanfaatkan untuk mencari tahu apakah perusahaan mempunyai kemampuan dalam membayar seluruh hutang jangka pendek atau jangka panjang miliknya. Rasio ini mencakup beberapa rasio sebagai berikut. Rasio hutang terhadap aktiva atau disebut juga dengan total debt to asset ratio merupakan presentasi yang digunakan untuk mengetahui apakah harta atau aktiva perusahaan dapat menutupi utang yang dimilikinya. Rasio utang terhadap ekuitas atau disebut juga dengan total debt to equity ratio adalah perhitungan untuk memastikan perbandingan jangka panjang perusahaan pada total modal sendiri. 4. Rasio profitabilitas atau profitability ratio. Rasio keuangan ini digunakan untuk mengetahui besar rasio keuntungan atau laba yang berhasil perusahaan kumpulkan dalam periode tertentu. Rasio ini memiliki beberapa jenis rasio sebagai berikut. Gross profit margin atau dikenal juga dengan margin laba kotor adalah rasio untuk mencari tahu berapa sisa penjualan dengan harga pokok penjualan. Operating profit margin atau dikenal juga dengan margin laba operasi adalah rasio yang dimanfaatkan untuk mengukur laba operasional terhadap penjualan bersih. Net profit margin atau dikenal juga dengan margin laba bersih adalah rasio keuntungan bersih terhadap total pengeluaran perusahaan termasuk bunga dan pajak. Return on investment atau ROI merupakan perhitungan yang dipakai untuk mengetahui apakah perusahaan mampu menghasilkan laba atau keuntungan lewat investasi yang dilakukannya. Yang return on asset atau disebut juga dengan rentabilitas ekonomis adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besaran laba perusahaan atau dibandingkan dengan seluruh aktiva atau aset yang dimilikinya. Rumus-rumus rasio keuangan. Jenis rasio keuangan yang telah disebutkan di atas memiliki rumus perhitungan sebagai berikut. Rumus rasio likuiditas, rumus rasio aktivitas, rumus rasio solvabilitas, rumus rasio profitabilitas. Rumus rasio likuiditas berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Ini dia jenis dari rumusnya. Current ratio atau rasio lancar. Aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar dikali 100%. Quick ratio atau rasio cepat. Kas plus piutang plus efek dibagi utang lancar dikali 100%. Quick ratio atau rasio cepat. Kas plus piutang plus efek dibagi utang lancar dikali 100%. Cash ratio atau kas plus efek dibagi utang lancar milik perusahaan dikali 100%. Semakin mendekati 100% presentasinya, itu berarti likuiditas perusahaan punya nilai yang bagus dan aman terhadap utang lancar. Rumus 2 yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas masing-masing perhitungannya ada seperti ini. Perputaran piutang. Penjualan perusahaan dibagi rata-rata piutang dikali 100%. Perputaran persediaan. Penjualan perusahaan dibagi persediaan milik perusahaan dikali 100%. Perputaran aktiva tetap. Penjualan perusahaan dibagi aktiva tetap punya perusahaan dikali 100%. Perputaran total aktiva yaitu penjualan yang dihasilkan perusahaan dibagi total aktiva dikali 100%. Semakin mendekati 100%, berarti perputarannya semakin bagus dan membawa manfaat untuk perusahaan. Rumus rasio solvabilitas. Rasio utang terhadap aktiva yaitu jumlah seluruh liabilitas perusahaan dibagi total aset milik perusahaan dikali 100%. Rasio utang terhadap ekuitas jumlah seluruh liabilitas dibagi ekuitas pemegang saham dikali 100%. Jika rasio solvabilitas makin tinggi, berarti perusahaan dianggap mampu untuk melunasi utang-utangnya.
Rasio profitabilitas. Gross profit margin atau dikenal juga dengan margin laba kotor adalah rasio yang mencari tahu berapa sisa penjualan pokok penjualan. Operating profit margin atau yang dikenal juga dengan margin laba bersih, yaitu operasi rasio yang dimakamkan untuk mengukur laba operasional terhadap penjualan bersih. Net profit margin atau dikenal juga dengan margin laba bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur laba bersih terhadap total pengeluaran perusahaan, termasuk bunga dan pajak. Return on investment merupakan perhitungan yang dipakai untuk mengetahui apakah perusahaan mampu menghasilkan laba atau keuntungan lewat investasi yang dilakukannya. Return on asset atau disebut juga dengan rentabilitas ekonomis adalah rasio untuk mengukur besaran laba perusahaan yang dibandingkan dengan seluruh aktiva atau aset yang dimilikinya. Ya, sekian dari presentasi saya dengan materi rumus dan rasio keuangan yang saya bawakan tadi. Saya ucapkan terima kasih.